Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo, saya Yuni Herawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Palembang, Sumatera Selatan. Berikut ini saya akan menyampaikan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini akan saya sampaikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa, momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah pada modul 1.1 dapat mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara dan memahami tugas sebagai pendidik, yaitu menuntun berkembangnya murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru harus menuntun dan menjalankan pendidikan yang menghamba pada murid, karena sesungguhnya pendidikan itu seperti menyemai benih yang nantinya akan tumbuh seperti apa dan bagaimana kita merawatnya. Sesuai dengan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana memandang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi perilakunya, hingga bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan tumbuh kembangnya anak, wiraga, wirasa, dan wirama, hingga penerapan aksi nyata dan kolaborasi rekan sejawat. Pada modul 1.2 dapat mempelajari nilai dan peran guru penggerak, menganalisis nilai dan peran tersebut hingga mendapatkan ide dalam merancang rencana kegiatan yang berpihak pada murid, hingga dapat diimplementasikan oleh pendidik agar bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru tentang nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi rekan lain, mewujudkan pemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi dalam membangun mutu pendidikan yang lebih baik ke depan. Kaitan modul 1.1 dengan modul 1.2 adalah pada modul 1.1 dijelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, yang orientasi utama adalah kepentingan murid. Pendidikan juga menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik minat ataupun potensi bakatnya. Menurut pemahaman saya, hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah. Refleksi kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan mendapat hadiah yang kita nantikan. Saya merasa bahagia dan bersyukur mendapat pengetahuan, ilmu, serta pengalaman yang luas juga mendalam tentang mendidik murid dari semua proses kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya, saya kurang peka terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tapi setelah mendapat banyak pengetahuan di sini, maka pikiran saya menjadi terbuka untuk melihat apa yang mestinya diterapkan dalam mendidik murid dan ingin mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat, juga memotivasi diri untuk berubah ke arah yang positif dan memperbaiki cara mendidik murid menjadi lebih baik. Refleksi ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara mengajar yang terbaik dan pembelajaran berpusat pada guru. 2. Perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. 3. Refleksi tidak penting dilakukan karena menurut saya semua sudah berjalan baik. 4. Diskusi tentang proses pembelajaran di dalam kelas dengan rekan sejawat yang lain tidak perlu dilakukan. Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya.
Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya untuk ranah kognitif, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotoriknya. Saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Saya harus melakukan praktik baik dan membagikannya kepada rekan lain di sekolah. Saya harus melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Refleksi terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan dilakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain: 1. Berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Mandiri. Saya akan memotivasi diri untuk menjadi pendidik yang selalu meningkatkan kompetensi dan perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 3. Reflektif. Menjadi seorang pendidik yang berpikir terbuka dan selalu mengevaluasi diri dalam kelemahan dan kelebihan yang dimiliki menurut pribadi dan orang lain. 4. Kolaboratif. Menjadi guru yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk bertransformasi dalam dunia pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah inovatif. Ingin selalu menggunakan media-media pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau video pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Demikian pemaparan refleksi model 4P dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.